Ustadz di sore ya, Salemba ya? Iya bang. Ada Depok. Oh tadi Tiara Marlet Kasus tersangka. di S2-nya, S2 bukan? S2. Iya, S2. Pegang semua. Kalau pegang untung lama nggak? Gua aman, tapi sedikit. Oh iya. Pegang aja. Berarti kan Sedikit agak sedikit bawah, aja, agak bawah, sedikit bawah sedikit. Ustaz. Ini ke kamera sini Pak Ustadz. Ke Ini ke kamera Pak Ustadz. Ya. Mirip. Ustaz melihat fenomena dibalik meninggalnya Emil anak Mumtaz yang begitu top pembicaraan saat ini, melihatnya seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini musibah lagi ya, kita merupakan suatu tokoh masyarakat Indonesia yaitu Bang Eril, Bang Emil ya, atas nama Bang Pak Ibu. Kami juga turut berduka cita sebagaimana dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi memang Allah itu telah berfirman bahwa kita itu kembali dari Allah ya, kembali kepada Allah lagi seperti itu. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita melihat dari fenomena ini, musibah ini, semuanya kita turut berduka cita yang mendalam karena meninggalnya juga secara mendadak, tidak disangka gitu. Kita juga turut berduka cita karena saking kehilangan putra kesayangan Bapak Pak Ibu kami. Saat ini kan melihat masalah yang kita sudah sendiri berjalan ke tempat wisata terakhir setelah 14 hari jenazah yang ditemukan daripada utuh Ya. dan tubuhnya menebar wangi harum dengan eukaliptus. Ini Ustaz melihatnya dari segi Ustaz seperti apa? Kalau seperti ini, beliau memang orang baik ya. Kita semua mungkin masyarakat Indonesia melihat keluarga ini sangat dermawan, baik kepada semua orang, juga dia santun ya. Apalagi almarhum ini, beliau adalah sangat sederhana, orang yang paling santun, tidak memandang berteman sama siapa saja gitu kan. Dan beliau ini banyak sekali perhatian kepada orang-orang yang susah seperti itu. Kan ada orang kadang-kadang dia merasa berada atau tingkat status sosialnya tinggi, tidak mau mengerti dengan masyarakat bawah, tetapi beliau ini sangat luar biasa ya, dermawan, baik hati, dan sangat ramah kepada siapapun gitu. Maka di ajaran agama kita pun kalau orang banyak berbuat baik itu ada makamnya bercahaya dan dia kuburnya harum, jenazahnya harum seperti itu. Itu merupakan dia ada tanda-tanda, salah satu tandanya adalah orang-orang yang baik seperti itu. Dan bisa dibilang ini sebuah mukjizat atas ditemukannya jenazah dari Eril. Ini kalau mukjizat itu kan hanya nabi ya, hanya nabi yang berhak mendapat mukjizat ya. Ini merupakan suatu tanda orang yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan suatu ciri kalau dalam ajaran agama Islam itu orang yang selalu berbuat kebajikan itu jenazahnya harum atau kuburannya harum dan seterusnya. Begitulah para waliullah kan juga mengalami seperti itu. Sangat ini adalah orang-orang yang bersih seperti itu, orang-orang yang baik hati, orang-orang yang sangat dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu kelebihan ya, suatu kebajikan di antara masyarakat manusia atau hamba Allah yang lain. Allah tuh menunjukkan bahwa kalau Allah Ta'ala berkehendak, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun, bahwa sesungguhnya kalau Allah berkehendak, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah ya. Nah, ini adalah kehendak Allah, tunjukkan bahwa orang-orang yang baik itu harum, jenazahnya harum, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya seperti itu ya, supaya peringatan Allah itu kita harus berbuat baik kepada siapapun seperti itu. Dan
hal ini juga yang membuat Ridwan Kamil sampai mendesain khusus untuk makamnya Eril di tengah apa hijau persawahan yang begitu indah. Dan ini memang disiapkan secara khusus untuk Eril. Lihatnya juga sekarang apa? Kita merinding, itu merupakan rasa cinta kepada anak ya, rasa mata wayangnya dengan makna filosofis. Memang Rasulullah itu suka warna hijau. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suka keindahan. Mungkin tadi rasa indah, rasa haru, beliau memberikan tempat yang hijau seperti itu ya. Ini adalah merupakan suatu, karena Rasulullah juga sangat suka dengan tumbuhan seperti itu. Mungkin rasa sayangnya yang sangat luar biasa. Selain itu juga Eril dengan ini juga akan disematkan di sebuah masjid untuk menghormati almarhum tersebut. Ini sesuatu yang pantas untuk Eril atau seperti apa? Why not? Kenapa ini namanya masjid itu adalah tempat suci ya, tempat yang paling mulia, rumah Allah. Apalagi ini diberikan dipersembahkan untuk anak semata wayang yang dikenal baik di seluruh masyarakat Indonesia, menjadi pujaan masyarakat Indonesia, kebanggaan. Ini salah satu langkah atau rasa tawaduk, bahwa rasa cinta kepada anak itu, bahwa ini kan dengan masjid seperti itu ya, seperti itu ya. Ini luar biasa. Itu masjid itu akan menjadi istana di surga nanti, insya Allah ya. Karena beliau pun juga meninggalkan tenggelam. Meninggal itu kan diantara meninggal dapat syahid itu, meninggal syahid itu tenggelam, mati melahirkan ya itu, dan mati dalam membela agama Allah, mati dalam menuntut ilmu begitu. Ada ketentuan mati syahid ya. Beliau insya Allah meninggal antara syahid. Dan ini sebuah kebanggaan juga ya bagi Ridwan Kamil. Ternyata Ridwan Kamil itu dikenal sebagai arsitek dengan karya-karya masjidnya yang begitu indah dan takjub. Ya, kita juga merinding ya mendengar takjub ini, sangat istimewa, dan ini merupakan suatu intelektual yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mempunyai arsitek menguasai atau mempunyai ilmu yang sangat luar biasa istimewa, punya buah pikiran tentang arsitek masjid rumah Allah begitu. Kaligrafi rumah Allah itu kan luar biasa parahnya. Dan di lain sisi jarang hadir perempuan dari Eril juga menghadiahkan sebuah lukisan khusus untuk Eril yang dibawa saat pemakaman. Iya, tidak mengapa, itu rasa cinta ya, rasa tawaduk, rasa sayang kepada saudaranya, memberikan bunga ya, memberikan sesuatu yang penting kita dalam batas yang wajar seperti itu. Ini insya Allah masih dalam keadaan yang wajar ya, bunga, tumbuhan itu bisa, karena rasa cinta dan akan sayang kepada saudaranya, mengantar kepergian saudaranya seperti itu. Dari segi lanjut lagi ya. Selama jalan Eril dalam genangan karena kebersahajaanmu, kebaikanmu, kecerdasanmu, inspirasi bagi generasi muda. Setuju nggak tentang hal ini, tentang sosok Eril itu sendiri? Sangat setuju ya, karena Bismillah, beliau itu ada kita kenal dengan sosok yang sangat dermawan. Ini juga harapannya, dan bahkan memang menjadi inspirasi masyarakat Indonesia, bahwa generasi muda itu harus sekolah, harus intelektual, harus mempunyai hati yang dermawan, peduli kepada siapapun itu. Ini luar biasa ya. Walaupun dia sudah tiada, tetapi bisa menginspirasi semua generasi milenial yang ada di Indonesia ini untuk bangkit, untuk maju. Walaupun dia udah tiada, insya Allah ini akan tetap menjadi sesuatu wahana yang sangat menginspirasi generasi muda, generasi milenial terutamanya, agar berbuat luhur, berbudi pekerti yang baik, mempunyai sopan santun, intelektual yang tinggi. Beliau kan luar biasa. Dan bisa dibilang juga kan Eril meninggal ini bisa disejajarkan dengan dua selebriti yang meninggal seperti Ustadz Jibri Al-Bukhari dan Olga Saputra. Ya. Bisa dibilang seperti itu, bisa disejajarkan dengan mereka berdua. Insya Allah.
insya Allah, karena mereka adalah semua generasi milenial, generasi muda Indonesia yang mempunyai karir yang sangat luar biasa, punya karir untuk membangun ya, karir positif luar biasa. Ini insya Allah akan menjadi inspirasi lah buat masyarakat generasi milenial Indonesia. Terakhir, dua khusus apa yang ingin disampaikan untuk Eril dan Ridwan Kamil dari Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sahabat kita yang tercinta Mas Eril ya, semoga husnul khotimah insyaallah.